Udah gampang banget sih, yang udah gak perlu mikir lagi sih ya. Tapi ya, kita akan langsung segera menyaksikan match kedua kita di game yang ketiga antara sang robot merah Bigetron Beta berhadapan dengan sang Dewa United Esports. So good luck, have fun and enjoy the game. Masih bersama Radit Overkill dan juga Om Wawa di sini. Oke, let's go. Dan QT bakal di-press dulu, tapi kita tahu ini adalah pok sayang aja ya untuk di early game. Pok untuk sayang. Di mid bisa gitu. Pok sayang Salam ya. kenal di pok sayang dulu kan. Nah, Skor HP mundur. Kalau yang ini nggak sayang nih, ini narasi kalau bisa ngasih slam terus hilang darahnya Dixon nih. Mid sama XP Gold beda. Karena aku user XP itu nggak ada pok sayang soalnya kalau di XP ya. Oke, tapi lihat Audi CS dipukul mundur oleh Sheko. Pergerakan dari arah gold lane-nya ini dibiarin gitu aja. 1v1 stations antara Brody dan juga Melissa harusnya early game masih dipegang sama Brody. Kalau aku bisa bilang, tapi terkena efek Tyrant Revenge. Audi CS masih bisa menghindari bouncing ball yang dikeluarkan oleh Shaco. Dan bahkan disengage lagi untuk kedua belah tim. Iya, dan ya semuanya bakal berjalan mulus ya untuk di early game-nya. Karena mulusnya ini untuk Bigetron Beta. Yes. Mereka punya link yang harus punya spacing sampai dengan level 4 setidaknya. Baru dia akan join tim. Oh no, tapi kali ini Flicker dipaksakan keluar dari Audi CS. Daripada dia harus kehilangan nyawanya ya. Mengingat Smarties dengan Mortal Coil-nya ini bisa ngebuat decimation-nya aktif gitu. Kalau misalnya kena sekali lagi efek dari Mortal Coil ke arah seorang Audi CS. Tapi ya Ken diketahui posisinya. Belum ada Finch Voice sepertinya dari seorang Ken. Harus coba menghindari poking damage yang bisa saya dikeluarkan oleh Case dan juga Lanaya di sana, tapi seperti terkena efek dari Tyrant Revenge dan memaksakan Tempest of Blade dikeluarkan dari seorang Super Ken. Dan ini adalah chance yang bagus untuk Dewa United Esports mendapatkan turtle yang pertama tanpa adanya gangguan dari Bigetron Beta. Iya, dan Rapid Boots untuk Audi CS. Dan pasti dikapalkan dengan Tonsil ya. Namun itu dia, Dixon hanya akan melakukan zoning out dan ini akan menjadi turtle untuk Dewa United dan bahkan mereka nabrak dengan sangat cepat sekali. Dua tumbang. Banget itu, lipat kali. Cepet banget itu narasi sama Audi CS. Dua front lane dari Bigetron Beta hilang begitu aja dari pressure Dewa United Esports dan bahkan sekarang. Coba untuk Feather Ice Strike mengganggu pergerakan Kitty dari World Operation. Coba beradu Retribution di sana. Masih bisa didapatkan oleh Lanaya. Purple buff pertama untuk yang dihilangkan. Meskipun ada Tempest of Blade disambut dengan Bloody Hand. Tapi terjepit dari belakang Bloody CS. What's Bloody Hand maksudnya Audi CS harus kehilangan nyawanya. Dan dia Dixon pun gak bisa kembali kemanapun lagi. Tapi Shaco untungnya masih ada flicker yang dia bisa gunakan untuk defensif saja. Oke, sulit ya tapi itulah mungkin keunggulan untuk Martis adalah ketika di early game ya. Early phase level 4 ini kan masih tipis-tipis semuanya. Ya. Jadi decimate dia pasti akan sangat efisien dan efektif. Dan dari emblem yang terlihat Impure Rage lawan Magic Worship. Jadi Impure Rage ini untuk ngasih damage tambahan dengan percentage HP sedangkan ada efek burn yang bakal dipakai oleh Parsha nanti dari Kiss. Dan sama-sama ya dengan all movement speed yang maksimal. Ini kecepatan lari bakal menentukan prestasi juga. Untuk bisa mendapatkan posisi lebih jauh aman untuk kabur atau bahkan untuk memberikan serangan. Ya, dan sejauh ini kita lihat gimana Dewa United cukup agresif ya. Mereka selalu coba untuk ambush ke arah jungle dari Bigetron Beta. Dan maka sekarang, Decimations dan Kitty meng-cancel World Operations-nya di waktu yang kurang tepat langsung dieksekusi begitu saja. Tapi di sisi lain, Grab coba untuk melarikan diri dari seorang Parsha. Narasi yang udah nggak punya ultimate-nya lagi. Mau nggak mau harus dipukul mundur begitu saja, tapi lihat. Coba untuk ditarik, belum ada siapapun di sana yang terkena. Dan bahkan Tyrant Revenge ke arah Shaco. Lihat Shaco-nya menggila, Audi CS dipukul mundur. Terkena efek dari Muddles, seorang Azura. Dan ya, 7 detik lagi menuju ke arah turtle yang kedua. Dan sepertinya akan susah buat kontes dari Bigetron Beta. Iya, mereka mau gak mau harus ngedesain dulu apalagi Bigetron Beta. Mereka lumayan terpressure tadi. Iya. Dari early game-nya membuat mereka harus menyerahkan. Akhirnya turtle ya udah, turtle 1-2 ini harus diambil oleh Dewa, diberikan saja secara cuma-cuma. Karena untuk pertukaran yang bisa mereka lakukan adalah dengan mendapatkan orange buff. Dan orange buff juga posisinya masih belum spawn kali ini. Ya, dan itu lihat gimana kenanya. Tapi tertarik Bloody Hand ke arah belakang. Shaco langsung dieksekusi begitu saja. Second berhasil menjadi eksekutornya. Lihat panjang banget mancing mania mantapnya ditarik ke arena turret oleh Audi CS. Dan ya meskipun cukup merugikan, tapi mereka berhasil mendapatkan kompensasi yaitu outer turret di bagian bawah. Dan Super Ken masih struggle untuk bisa mendapatkan farmingannya. Mengingat pressure dari Dixon selalu fokus ke arah Super Ken dan membuat Super Ken nggak bisa mendapatkan
farmingan yang maksimal di menit yang kelima. Dan Iya. bahkan kita lihat di Lanaya nih masih begitu bebasnya untuk mendapatkan level 8-nya. Wah, gila sih Lanaya lagi pegang peranan penting banget di sini, dan belum lagi backup-an di belakang kan Sako, Terran Defense, Silent Rage-nya, Bouncing Ball-nya. Memang ada Audi CS, dan Audi CS yang bagus banget. Oh, tapi tunggu dulu. Terence Reid langsung mengeksekusi seorang Narashi dan juga Dan Kitty yang berhasil dihilangkan. Looking for more. Lanaya di bagian depan sana mundur dengan Immortal Coil, tapi Alter Turret berhasil dihancurkan. Wah. Dan ya lagi-lagi kehilangan 2 member untuk Bigetron Beta. What? Ya, apa iya? Apa iya? Peringkat pertama dari Affiliated Conference Apa iya? akan tumbang hari ini. Ini adalah counter alami dari Bigetron Beta yang selama ini kita cari selama 3 minggu, Om. Dan ya sepertinya untuk 6 menit waktu game ketika kita berjalan, ini Dewa United udah berada di atas angin sih. Mereka selalu bisa memenangkan setiap setupnya, dari segi gold pun cukup bagus, 2000 bahkan 3000. Tapi lihat seorang diri Narashi, melarikan diri Flare Flicker, tapi lagi-lagi Azura. Ini untung Azura pakai Merisa sih. Go away ini nggak bisa ditangkap sih sama tapi tertarik. Iron Hook, Garasheko masih di bouncing ball. Terlalu sakit dia masih diterima. Dieksekusi begitu saja oleh seorang Second. Lihat efek dari Models kena karena 3 member dan itu langsung membuat semua player di Bigetron Beta mundur semuanya. Oh iya, itu sangat pas sekali, dan turtle yang ketiga juga kembali. Ini bisa jatuh ke tangan Dewa United karena tidak ada tanda-tanda ya. Belum ada gejala kalau linknya bakal menuju ke turtle yang ketiga, dan Dixon hanya akan melakukan zoning out dan bahkan dibalikan secara langsung juga. Petrify, Feather Airstrike. Petrify, Feather Ice Strike hampir kena Second juga loh itu. Hampir ya Secondnya juga kekurung di dalam freeze dive, dan sampai kalau itu kena, ini akan menjadi kerugian lebih dalam lagi buat Bigetron Beta. Meskipun mereka udah dapat kompensasi di area outer turret di bagian atas, flanking dari Ken membuahkan hasil yang begitu bagus. Meskipun ya sejauh ini hanya bisa mengejar sedikit aja ketertinggalan mereka. Iya, dan lihat bagaimana pressure is on. Lanaya di garis depan, dive in langsung. Damage Starlet bakal mengalah ke Lanaya juga, tapi lagi dan lagi Feather Airstrike menjadi masalah besar untuk Bigetron Beta. Itu damage-nya dalam banget sih. Wah, Lihat 2 hit. Narasi itu dulu 2 hit kena Feather Ice Strike. Ini membuktikan bahwa Case berhasil mengumpulkan banyak sekali gold yang membuat dirinya memiliki item yang lebih unggul dibandingkan XP lane dari Bigetron Beta, yaitu Narashi. Ya. Dan lagi-lagi Super Ken ya dia mau nggak mau ya cari objektif yang di IB setuju, ya mau nggak mau harus split push, harus flanking, mengejar level setidaknya agar tidak kalah level dengan Lanaya. Dan kalau kita lihat emang nggak ada perbedaan level, tapi ya dia selalu mendapatkan gangguan terus-menerus dari player-player Dewa United. Ya, dan lanjut lagi sebenarnya dari Martis yang memang punya power, dan sebenarnya bagus juga dari Super Ken adalah lihat dari levelnya dia hampir sama loh dengan Lanaya. Iya, hampir sama, dan lagi-lagi pressure karena Purple Buff. Tapi Ken masih mencoba untuk mengkontes. Terkena efek stun oleh Azura Aura. Masih bisa kabur ke arah belakang. Dan tidak bisa mendapatkan Purple Buff-nya kembali oleh orang Super Ken. Dan ya, ini bakal ngebuat Bigetron Beta cukup susah sih bisa kontes dari Lord yang pertama nanti nih, Om. Iya, ini mau gak mau ya. Tanpa purple buff, 1,5 menit di mana Lordnya 20 second lagi bakal spawn ya. Ini bakal berat banget. Ada endless battle memang untuk Super Ken sekarang. Tapi setup dari Dewa United ini sudah terlalu matang. Belum lagi Lanaya ada di level 12. Decimate-nya punya damage yang maksimal juga. Sementara untuk di bottom lane-nya memang ada pertukaran mungkin yang terjadi. Dan inilah yang dicari Bigetron Beta. Mereka bisa dapetin Dixon. Gak ada badan tapi ditukarkan dengan Audi CS. Oke. Tapi sementara ini lihat di depan sana Second. Hampir bisa di pick off oleh Azura meskipun ada grab-grab yang dilakukan oleh Narasi, tapi Lanaya yang menjadi target utamanya. Go away di pop up. Tempest of Blade tapi dibalikan dengan Aida. Lanaya terlalu sakit damage yang diterima oleh Narasi. Lihat damage dari Azura, pakunya nancep semuanya itu di cairan slime. Gak bisa kabur kemanapun lagi karena dia terjepit go away. Iya itu, dan go away-nya juga bagusnya adalah falling juga diikut sertakan tadi di dalam sana. Jadi langsung mengcover Lananya yang tadinya mungkin diincar dengan Tempest of Blade. Dan meng-cancel semuanya, bubar, dan pada akhirnya Lord yang pertama ini Dewa mereka tinggal ngambil aja. Meskipun memang mereka tidak memiliki informasi ya ada di mana si Super Ken berada. Ya, dan ini menjadi match yang sangat-sangat susah sih aku bisa bilang buat Bigetron Beta. Karena ya tadi sih sebenarnya band terakhir ke arah Martis tuh wise banget sih. Karena dengan adanya Martis ini ngebuat Dewa United lengkap banget buat bisa set up, buat bisa menangin match up melawan teman-teman dari Bigetron Beta. Dan dengan kelepasnya Martis, lihat kan dari awal Martisnya menggila banget. 304 KDA dari Lanaya, dia benar-benar bisa ngacak-ngacak. Semua turtle diambil, Lord yang pertama pun, tapi lihat ada conceal play. Cara bawa Dixon,
di waktu yang tepat ada Black Dragon Form dan bahkan sekarang Super Ken yang mau nggak mau dipaksakan Tempest of Blade-nya 1v1 situation tapi terlalu tanky. Dixon cukup susah buat di pick off. Pasifnya belum aktif, tapi di sisi lain udah ada pergerakan dari Dewa United Esports menuju ke arah inner turret di bagian tengah. Lord pun mendekat ke arah base turret di bagian atas. Jadi ini adalah chance terakhir untuk Ken cutting minion. Kalau nggak bakal ada banyak sekali lane yang dipress oleh minion dari Dewa United Esports. Tapi ya, Federal Strike dibuka. Masih ada persiapan Terence Revenge juga, di-cancel begitu saja. Memaksakan untuk maju ke bagian depan. Narashi harus berhati-hati, damage dari Federal Strike terlalu sakit. Waduh. Tapi tertarik. Lihat itu siapa yang ditarik meskipun Audi CS. Masih bisa flick out untuk menyelamatkan nyawanya. Satu player berhasil ditumbangkan meskipun base turret di area atas berhasil dihancurkan oleh Dewa United Esports. Tapi lihat hampir ada 2 player yang menjadi korban dari kaki jamur. Ternyata benar ada 2 orang dan bahkan sekarang Super Ken percaya diri. Coba untuk Tempest of Blade ke bagian belakang sana. Go away dibuka Federal Isaac dalam waktu yang tepat. Tapi dan Kitty berhasil dapatkan oleh Naya. Case pun bisa menumbangkan seorang Narashi. Bahkan sekarang Dewa United Esports membalikan keadaannya. Terlalu sakit damage dari Naya dan juga seorang Azura. Luar biasa sekali Dewa United Esports. Padahal tadi udah kelang kabut Om. Udah semuanya diacak-acak tapi dibalikin semuanya nih. Ya, tapi Super Ken ini menariknya ya. Dia ada di base tadi, dia potong minion, dia bisa flanking di bagian belakang. Dan tadi begitu selesai semuanya melihat mereka nggak mungkin lagi memenangkan tim fight-nya. Dari Super Ken-nya langsung ke mid untuk mendapatkan mid turret-nya. Jadi masih tidak terlalu tertinggal meskipun oke lah goldnya mungkin ada selisih 4.000-5.000-an. Tapi setidaknya tidak tertinggal jauh di angka 9.000 sampai dengan 10.000. Dan kali ini Bigetron Beta mereka masih bisa melakukan setup lagi untuk Lord yang bakal spawn. Dan tugas bagaimana cara untuk bisa menjaga Azura. Karena Azura seingatku belum tumbang ya. Benar, Azura belum tumbang sama sekali. Ini kalau Azuranya tumbang, damage-nya mungkin bisa dipatahkan. Bigetron bisa dapetin opening. Dan tugas berat untuk ODCS. Lagi dan lagi Iron Hook yang memang harus bisa on point. Seperti tadi misalnya ketika dia menangkap si Sako. Sako yang ditangkap ya. Bener banget. Dan ya skenario terbaik untuk Bigetron Beta adalah harus bisa menghilangkan Azura dulu sih. Baik itu pakai Super Ken meskipun susah, kita tahu Azura punya go away. Jadi ya mau nggak mau harus ada yang engage ke arah Azura. Membuat damage dealer utama dari Dewa United Esports nggak bisa ngasih damage deal ke arah teman-teman dari Bigetron Beta. Karena kalau bisa sampai itu terjadi, ini lagi-lagi skenario sama nih. Muddles-nya connect ke arah 3 orang, di follow up pakai Inspire itu hilang semuanya sih Om. Iya, dan ini untuk di setup Lord ya, Lord yang kedua juga. Ini agak bahaya dan resiko tinggi karena oke lah kita memang tahu dari linknya nggak ada di TKP ya. Sedang melakukan speed push juga. Cuma karena itu, karena linknya sedang tidak berada di tempat, justru semakin berbahaya lagi untuk Dewa kalau mereka mau start. Karena biasanya snatch Lord colongan bakal bisa terjadi. Oke, tapi kali ini ada Federal Strike ini pop up. Black Dragon Form, Dixon looking ke arah belakang. Audi Chase di cancel di sana dengan Chorus Strike. Tapi Saiken yang terkena efek Fury Step dan bahkan Saiken berhasil dieksekusi. Meskipun di sisi lain ada pertukaran juga. Lord yang berhasil dapatkan oleh Ken. Retribution is on point dari Super Ken. Meskipun Dixon di sana yang coba untuk mengganggu semua player dari Bigetron Beta, dia pun menjadi korban selanjutnya dan Bigetron Beta somehow robot merah ini mendapatkan kembali keuntungan yang mereka butuhkan untuk bisa membalikan keadaan di menit ke-13. Iya, dan wah gila sih, itu pas banget. Meskipun tadi Lordnya masih kurang 1 bar HP, itu masih cukup banyak. Ternyata kalkulasi yang tepat tadi dari Super Ken untuk mendarat dengan Tempest of Blade dan juga Retribution dia membuat Bigetron Beta masih stay on the game, stay on the track, dan bahkan dari goldnya ini sudah mulai menipis meskipun memang mereka harus kehilangan juga ya best top turretnya. Cuman masih ada Super Ken. Sekali lagi nih pemain yang luar biasa, nge-buying time buat teman-teman yang lain. Meskipun kita tahu Link adalah hero yang tipis, hero yang butuh waktu untuk bisa dapetin snowball kalau memang di pressure dari early game. Dan ternyata bisa, lihat tanpa kehadiran Super Ken juga teman-teman yang lain masih bisa menang team fight. Wow, ini gila sih Super Ken, aku benar-benar luar biasa banget ngeliatnya. Karena ya Link, dia susah banget buat dapat farmingan, tapi dia nggak bisa ke pick up sama sekali dari early game 14 menit. Padahal hero-hero crowd control dari Dewa itu banyak, yang bisa engage ke arah Link pun banyak, tapi dia nggak ke pick up dan bahkan selalu bisa nge-buying time. Ketika mereka kehilangan objektif, dia selalu cari celah untuk macro play-in teman-teman dari Dewa United dan terbukti berhasil. Cuman kehilangan satu base turret di bagian atas ini membuat Bigetron Beta udah back on track sih Om. Ini di menit ke-14 ini harusnya udah mulai bisa kontes lagi. Karena dari tadi kan ini under pressure banget kan Bigetron Beta. Tapi untuk kali ini harusnya mereka udah bisa kontes deh ke arah Lord yang ketiga. Yang 70 detik akan segera hadir. Oke.
Oh ya, tipis-tipis ya. Ya dengan item yang memang sudah selesai juga pastinya untuk Super Ken. Dia bahkan dari under tadi ngejar-ngejar nyamain kedudukan level dan sekarang dia udah punya item yang mumpuni untuk bisa memberikan damage ke tim Dewa United dan selalu menjadi distraction ya karena dari Dewa mereka nggak punya hero mobilitas. Ini PR banget buat Dewa United. Mereka harus bisa end the game cepat tadi dan hampir tertutup waktunya untuk bisa closing the game. Karena game mereka tadi adalah mereka bisa nabrak tapi ternyata di responsnya dengan potong minion tadi. Dan sekarang untuk Lordnya sama-sama sedang melakukan setup di Lord. Tapi dengan kondisi di mana Super Ken yang sudah jadi dan bisa nge-distract sekali lagi. Kalau mau, ini Super Ken bisa di atas dulu sekarang. Nge-clear lagi, 2 wave itu yang di atas. Bisa dipotong dan akhirnya Bigetron Beta bisa untuk nanti datang Super Ken yang di waktu yang tepat. Ambil Lord. Iya, tapi dengan adanya kondisi seperti sekarang, ini kan udah dapat lagi purple buff-nya nih yang dia butuhkan banget untuk bisa engage ke arah belakang dari Dewa United atau kalau misalnya mau coba arah flanking. Meskipun dari kondisi kehadiran Lord kurang diuntungkan buat Bigetron Beta karena ini udah berada di bagian bawah dan lane jauhnya ini kedorong karena udah hancur base turretnya. Jadi mau nggak mau ini akan ada space buat Dewa United bisa untuk engage ke arah Lordnya terlebih dahulu dibandingkan sama Super Ken. Karena dia pasti fokus untuk clearing minion agar lane jauhnya nggak ke-push dulu nih dari arah Dewa United Esports. Yep, dan itu dia Super Ken ada di top lane karena tadi 2 wave memang harus bisa dibersihkan juga. Azura dengan 1 Male Victor. Lordnya bakal di start kan ini bisa menjadi Lord yang cukup cepat karena sementara waktu purple buff sedang diambil oleh Super Ken. Iya. Ini waduh udah tutup jendelanya udah tutup sekarang Super Ken udah datang. Udah datang ya, jadi udah gak ada lagi chance sepertinya. Tapi lihat Black Dragon Bomb dan Tyrant's Revenge ke arah belakang Shaco di sana. Lihat Saken mau gak mau harus memaksakan flicker untuk dikeluarkan, tapi di sisi lain dapat soft blast. Di sisi yang tepat masih bisa dapat oleh Naya dan tershutdown Super Ken untuk pertama kalinya. Dan inilah dia Dewa United Esports berhasil mendapatkan 2 orang pick off dan juga Lord yang ketiga yang lagi dan lagi menjadi milik sang dewa. Dan ini adalah Lord yang mereka butuhkan. Masih cukup lama respawn time dari Bigetron Beta untuk Audichess dan juga Super Ken. Dan apakah sang robot merah berhasil dikalahkan untuk pertama kalinya nih Om? Masih ada waktu sih buat Super Ken dan Audichess kembali respawn ya. Kiss tadi yang harus tumbang dan itu sebetulnya udah target yang bagus tadi untuk Super Ken. Dia target ketika ada Feather Extract dibuka, dia mengupayakan untuk bisa ditutup secepat mungkin agar teman-temannya bisa melakukan inisiasi ke Lord juga. Wow, ini bakal cukup susah sih untuk di defense sih karena Lordnya udah mulai dekat meskipun ada 5 member. Yang tertarik katapult tapi lagi-lagi Shaco. Lihat Black Dragon Bomb, Shaco-nya tergigit tapi masih bisa dibalikan keadaannya karena udah gak ada lagi Double Population dan bahkan Dixon dan juga Shaco. What? 2 orang yang tadi maju di bagian depan semuanya malah gak bisa pulang Om. Mereka all in ke bagian depan tapi gak tahu cara buat pulang gimana karena follow up damage dari arah belakangnya kurang maksimal. Lihat Kiss masih ada Feather Ice Strike. Azura pun masih siap dengan Inspire-nya sesaat lagi. Dan ya ini merupakan kerugian dan lagi-lagi dragging time untuk di game yang ketiga buat Bigetron Beta mendapatkan momennya kembali. Iya, memang mereka harus merelakan tadi ya bottom base turretnya. Tapi setidaknya mereka masih ada on track untuk mempertahankan asa mereka nih. Untuk menambahkan lagi poin match win. Dan Audi CS ini tarikan Iron Hook-nya yang harus bisa diwaspadai. Apalagi kalau ada aksi dive in dari tim Dewa United. Dari item build-nya kali ini Rapid Boots Domi Ice, Athena Shield Imo ini buat Audi CS. Lawannya Kufra. Sudah jelas ada Radiant Armor bersama dengan Dominance Ice juga dan 1 Immortal. Dan Bigetron Beta akan berusaha untuk mencari kesempatan dalam kesempitan lagi ya ini. Karena semakin lama semakin sakit mereka. Iya. Dan Dewa kalau kita lihat ya, tiap kali mereka lagi mau kontes buat di Lordnya, kalau semakin lama, tadi mereka udah susah payah itu tadi. Apalagi nanti untuk next Lord. Dan ini adalah Evolve Lord. Lord yang bisa menentukan siapa yang bisa menang. Dapetin gamenya dan gold gap-nya sama sekarang. Link punya kekuatan dan itu besar banget di late game. Sedangkan untuk Martisnya ya mau gak mau ini harus jalan kaki ya dia. Dan kayaknya untuk power spike dari Martis ini udah lewat dari menit ke 18-15 tadi. Iya udah gak terlalu maksimal lah ya power spike dari Martisnya ya. Tapi yang harus dinotis sama Bigetron Beta adalah Shaco sih. Ini Shaco selalu bisa inisiasi banget dari tadi. Lihat dia fokus ke arah player-player penting. Saken, mau itu ke Dan Kitty. Dia benar-benar bisa ngedapetin Tyrant Revenge-nya. Dan juga combo dengan flicker yang sangat manis dari tadi aku lihat. Selalu bisa memberikan pressure ke arah backliner dari Bigetron Beta. Dan itu menjadi kuncian juga nih. Apakah momen untuk Shaco atau Audi CS yang akan tercipta untuk di Lord yang ketiga ini, yang keempat ini. Karena kalau misalnya sampai ini
nggak ada momen dari kedua belah roamernya sih. Ya kita masih bisa bilang Dewa masih cukup kuat sih dari segi line up yang mereka milikin ya. Iya, tapi untuk sekarang bagaimana di Bigetron Beta? Mereka pede banget. Mereka yang start buat Lord-nya. Karena Tertarik. Bloody Hand di sana Lanaya. Sudah sekarat sepertinya. 3/4 HP memang hilang. Tapi Black Dragon Form, Dixon harus mulai berhati-hati. Mencari keberadaan dari Ken. Dan mau gak mau kayaknya dipukul mundur. Tapi lagi-lagi mancing mania mantap Ceko. Terence yang gak kena siapapun. Ada Federasi yang dibuka. Tapi lihat Tarashi. Gak sempat untuk split-split ke arah sana. Masih bisa dihancurkan. Immortal yang dia milikin. Dan bahkan untuk kali ini. Lagi-lagi Ceko fokus ke arah sakit. Sakitnya berhasil dieksekusi. Narasi pun menghilang. Meskipun Case yang menjadi korban di sana. Tapi Ken waktunya untuk mengacak-ngacak lini belakang. Karena semuanya udah pada sekarat. Dan bahkan Ceko. Oh my god, Ceko masih bisa selamat dari sergapan Super Ken yang tadi masuk. Tapi untuk kali ini 3 melawan 2 bukanlah hal yang bagus meskipun dari Bigetron Beta mereka masih punya Yves ya, high ground defender juga. Tapi mau nggak mau ini bakal susah karena masih ada Azura. Gold laner, marksman dari Dewa United yang akan memaksakan semuanya. Juga Rabesya. Dan apakah sang robot merah bisa bertahan? Karena sejauh ini masih bisa bertahan. Oh my god, Bigetron Beta bertahan. Gila, 2 player mempertahankan dari 3 member Dewa United Esports. Oh my god. Iya, dan bahkan sekarang ya Lord-nya akan jatuh ke tangan Bigetron Beta. Tadi aku ngelihatnya memang mereka dari Dewa, mereka sudah mau all in. Windtalker itu dibuy tadi oleh Lanaya. Itu untuk nambah, udah jelas nambah attack speed untuk mukul base biar cepat pecah. Cuman memang dari damage yang dimiliki oleh Bigetron Beta ini masih ada. Mereka masih punya Yves, mereka masih punya Link. Dan dua hero ini yang pada akhirnya bisa nge-defense juga. Lord sekarang terbuka, tapi belum diinisiasi, ditahan aja dulu karena memang ada kesempatan untuk melakukan end the game dan tarikan Iron Hook yang sangat on point juga dan monster kill didapatkan oleh Super Ken ini selesai. Dan skenario terburuk untuk Dewa United berhasil kembali dimenangkan dengan adanya win streak dari Bigetron Beta. Waduh. Di match kedua kita hari ini. Oh my god, apa yang terjadi?